Gimana ya enaknya live-nya biar terang gitu. Halo semuanya. Halo Nuvers. Wah banyak nih yang join. Halo Nuvers. Hai. Halo. Jadi aku Tiara dan ini saya Farhan. nanti bakalan ada talk show sama aku, sama Mas Farhan, sama ada beberapa komunitas koi. Stay tune ya, ditunggu, jangan kemana-mana, kalian harus nonton. Ada quiz nggak sih kita nanti? Ada nanti di akhir live juga nanti kita bakal ada quiz untuk bagi-bagi tiket gratis untuk 2 pemenang. 2 pemenang tiket gratis ke Nusatik. Itu untuk sehari atau 3 hari? Untuk sehari nanti. Untuk kalian sehari. datang pokoknya dari Jumat Sabtu Minggu itu kalian datang aja di hari apa, nanti kita kasih tiket gratis. Oke, jangan lupa semuanya, nggak boleh ada yang kelewatan. Pokoknya kalian harus nonton sampai habis karena bakalan ada giveaway 2 tiket pemenang gratis untuk tiket masuk ke Nusatik. Cuman 2 pemenang ya berarti. Iya, cuma 2. Dan untuk 1 hari tiketnya. Betul sekali. Dan untuk live selanjutnya lagi kita bakal bagi-bagiin tiket gratis juga. Oke, wah banyak banget nih, banyak banget berarti ya. Ada seru banget nih bakalan live ini bakalan seru banget karena tadi. Oke, langsung kita cek ya. Kamu ajakin ngobrol dong pada para Nuvers ini. Oh ini udah join. Bukan. Bukannya ini? Bukan. Tunggu ya guys, kita sambil tunggu dari narasumber dari Kois kita hari ini. Kois. Oh iya, kalian juga kalau bisa share live ini ya buat undang teman-teman kalian juga untuk Iya, menonton. jangan lupa di tap layar, di share ke status kalian buat kalian para pecinta ikan hias ya kan, di tap layar terus di share di story kalian, kalau bisa di share di grup keluarga ya kalau bisa ya. Kita ramein nih. Kita ramein ya acara ini. Di tap layar, di tap layar. Di tap layar. Hostnya kece, wah terima kasih. Wah terima kasih. Siapa ini? Terima kasih Max, namanya Max. Hai semuanya. Gimana nih? Udah pada siap belum? Oke. Klik pesawat di share, jangan lupa klik pesawat di share. Share ke grup-grup Instagram kalian tuh, biar pada nontonin tentang ikan. Iya, bener, betul banget. Kalian juga bisa komen atau kalau nanti mau bertanya apa sih Nusatik ini, kita juga bisa bantu jelasin ke kalian apa Nusatik itu, ada komunitas apa aja sih yang tergabung nanti yang kita kontesin itu. Kalian boleh tanya aja. Pasti kan kalian kan nggak mungkin kan piara ikan, tapi mungkin aja sih piara semua jenis ikan. Tapi kan rata-rata spesifik gitu, ikan koi, ikan cupang gitu. Kita juga bisa bantu jelasin kalau kita bisa. Oke, sebelum kita tunggu ada yang join, mungkin kita ACC dulu kali ya. Ada yang mau join namanya nih Agus Koi. Kita ngobrol dulu nih sama Pak Agus Koi, Kopi Luwak. Oh iya, nanti dulu kalian kalau yang belum tahu, Nusatik itu bakal ada di bulan Juli acaranya berlangsung 3 hari di tanggal 14, 15 dan 16 Juli. Kalian bisa simpan tuh tanggalnya dari sekarang tuh buat mastiin kalau kalian tuh bakal hadir ke acara Nusatik. Iya begitu guys. Belum ada ya? Iya belum ada ya. Oke. Kita nggak apa-apa.
Oh dia connection Oh, menarik. udah ya. Tadi Udah lagi ya. siapa terus Pak Hendri. Halo. Oh, selamat malam. Selamat malam. Bentar juga. Buat saya apa ya? Halo, selamat malam. Halo, siang. Selamat. Iya, Ya, malam. perkenalan dulu kali ya. Iya, Ya. untuk yang ada yang belum tahu kan, Iya. sama mulai kan Oke. Pas ya. Mbak, saya lift dulu. Headsetnya kayaknya nggak masuk nih. Oke, baik oke. Pak. Baik. Kalau begitu. Bentar ya. Setting headset dulu ya. Pak Selamat juga koneksinya kayaknya lagi apa? Lagi nggak stabil. Lagi nggak stabil juga. Kita sambil tungguin aja guys ya. Sambil tungguin aja. Mm-mm. Gimana nih? Wah, Nuvers udah banyak yang penasaran nih kayaknya. Iya nih. Udah banyak yang join. Kalian udah pada kenal belum sama Pak Selamat nih dari Koi? Ada Pak Henry juga dari Kois juga ini. Nah, sambil tunggu, gimana sih kita obrolin aja kali ya gimana caranya dapetin 2 tiket giveaway-nya? Gimana? Nanti bakalan ada pertanyaan ya? Iya. Pertanyaan Paling mungkin. nanti pertanyaan kalau apa dari komunitas koinnya kayak gimana? Para Nuvers, Iya. nanti yang nonton boleh request join. Nanti kita pilih secara acak, terus nanti kita kasih pertanyaan dan kalau benar bisa dapetin tiket itu. Gitu. Kita coba cek lagi karena ini koneksinya masih tidak stabil ya guys. Tungguin bentar ya guys. Ini juga kan. Masuk lagi. Nah, halo, selamat malam Pak. Oke, siap. Selamat malam. Kayaknya emang nggak bisa pakai headset ya. Oh. Oke, ini suaranya kedengaran jelas kan ya? Jelas Pak. Jelas. Bentar nunggu Pak Selamatnya dulu lagi nih, udah tak invite. Iya. Pak Selamat sama tuh. Kayaknya masalahnya di headset juga. Ternyata nggak bisa ya. Oke. Oh, oke. Bluetooth. Oke ya. Oke. Mana? Enggak ada. Ya? Enggak. Kira-kira ini lancar nggak ya Pak ya? Aku masuk juga. Halo. Halo, Pak, selamat ya. malam. Ya, malam. Aman nih, saya keluar deh. Oke. Di dalam kayaknya signalnya jelek. Ya, siap. Baik, mulai sekarang ya. Iya. Oke. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Tadi udah ya disebut tadi aku Tiara sama dan sini saya ada Farhan. Ada Mas Farhan juga. Bakal temenin kalian ngobrol-ngobrol seputar komunitas Koi ini. Nah, boleh gak sih Pak? Para Nuvers pasti udah pada kepo banget sama Pak Slamet. Boleh perkenalkan diri, Ya. Pak?
Ya, perkenalkan nama saya Slamet Kurniawan. Pas saya dapat kehormatan jadi Presiden KOIS yang ketiga. KOIS itu singkatan daripada Koi Owner Indonesia Society. Artinya sebetulnya ini kumpulan para penghobi. Jadi kita kumpulan para penghobi. Pas kita berdirikan, KOIS ini berdiri bulan Mei tahun 2006. Jadi lama. 6 berarti ya. Ya, jadi pada waktu itu memang kita para penghobi nggak punya info nih. Koi itu kayak apa, yang bagus kayak apa, mau bikin kolam kayak apa, kenapa koinya mati melulu gitu. Nah kita kumpul-kumpul, kita bikinlah komunitas penghobi koi, terus kita sharing-sharing infonya. Nah waktu itu tahun 2006 kan belum ada nih Facebook, WA, Instagram belum. Jadi kita pakai Yahoo mailing list. Nah Yahoo mailing list ini ya kita tuker-tukeran lewat email tuh. Nah makanya teman-teman kita di luar negeri banyak gitu loh. Nah sesuai dengan perkembangan zaman, ya, ini kan udah makin banyak. Kita punya website yang namanya Kois Forum. Kita punya YouTube channel, kita punya Instagram channel juga gitu loh. Member kita sekarang total member sih sebetulnya sampai 296.000 orang ya di Indonesia. Mostly kebanyakan di Indonesia, tetapi ada juga yang di teman-teman luar negeri, Malaysia, Singapura gitu ada juga. Mungkin tapi kalau aktif ya paling 10% lah yang aktif. Gitu lah. Tapi ya kadang-kadang gitu, yang lama-lama itu yang tadinya nggak pernah aktif pun ya suka muncul lagi gitu lah. Mulai aktifin ya biar. Betul. Nah saya presiden yang ketiga. Yang ketiga. Gitu. Yang pertama itu Pak Karom, kedua Pak Robi, saya yang ketiga. Gitu. Udah berapa lama berarti nih, Pak? Jadi apa? Presiden. Jadi presiden KOIS. KOIS ya. Aduh, nggak pernah ngitungin saya. 5 tahun lah kayaknya. 5 tahun. 5 tahun. Lebih 5 tahun kayaknya, Pak. Harusnya udah ganti nih. Harusnya diganti nih. Cuman belum ada yang mau gantiin. Tapi kalau ada yang mau gantiin ya boleh sih. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet. Untuk Pak Henry boleh perkenalkan diri untuk para numbers-nya. Mungkin udah pada ini ya. Ya. Saya Henry Solaris. Saya dulu hobis juga dan member dari KOIS juga dulunya. Tapi 7 tahun yang lalu berawal dari member dari hobi, saya memulai usaha menjadi seorang dealer. Jadi dealer koi, dan 3 tahun terakhir kita menjadi importir. Jadi kita salah satu importir koi yang ada di Indonesia ya. Salah satu ya berarti ya Bapak Henry ya Pak ya. Ya. Mungkin itu aja singkat. Tinggal Om Leo Pak belum ada Pak. Gimana Pak? Sinyalnya tinggal Om Leo nih belum ada. Iya, maaf. Om Leo ada acara dadakan. Oke. Jadi nggak bisa datang gitu loh. Jadi nggak bisa hadir, mohon maaf katanya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bisa diwakilkan sama-sama. Iya. Ya. Boleh. Ke pertanyaan ya Pak ya. Iya, silakan. Mungkin ini bisa dari Pak Henry atau Pak Slamet duluan nih Pak. Kapan sih Pak pertama kali miara ikan dan ikan apa sih? Apakah langsung ikan koi yang dipiara waktu awalnya itu? Kalau saya suka piara ikan koi itu mulai tahun 2010. Itu pertama kali saya suka piara koi. Tetapi kalau saya dasarnya memang suka pelihara binatang, terutama ikan. Jadi dari kecil saya udah piara macam-macam. Pernah piara ikan koki, pernah piara ikan cupang, pernah piara ikan hias ya, ikan laut, merin juga apa. Jadi suka sampai sekarang gitu. Hobinya juga mancing gitu. Nah kebetulan kayaknya penghobi koi juga rata-rata gitu ya. Mereka nggak selalu suka dengan satu ikan koi gitu loh. Tapi pasti ada piara macam-macam juga sih. Lain juga ya.
Bagaimana dengan Pak Hendrik? Baik, kalau saya itu pelihara ikan koi kejebak sebagai pengantin baru. Oh, pengantin baru. 2009 saya menikah, ada rumah, kita renovasi, bikin taman. Taman itu yang ada air terjunnya, ada kolam kecil. Iya. Nah, dari situ saya mikir mau ngisi ikan apa ya. Itu nggak ada filtrasi, nggak ada apa-apa. Kepikir lah saya di depan komplek tuh kebetulan weekend tuh ada yang jual ikan koi lokal tuh. Udah pas kaget gitu, belilah ikan koi lokal, pelihara, mati terus dan belajar 2011, 2010, 2011 saya gabung ke Forum Kois untuk belajar. Jadi saya mulai pelihara koi itu dari 2009 pada saat pas banget setelah menikah. Kebetulan ya pengen taman waktu baru pindah rumah, akhirnya Ya, biasa kan pengantin baru hot-hotnya gitu kan. Bikin rumah, renovasi rumah, bikin kolam taman, pelihara lah ikan. Tapi mati-mati terus pada saat peliharanya. ya. Ya disitulah. Itulah itulah yang menyebabkan saya pelihara koi, mati-mati terus, bukannya kapok, malah beli lagi, akhirnya belajar. Penasaran, dan sekarang malah jadi dagang, jadi usaha, jadi importir. Itulah ceritanya kalau saya mulai pelihara koi itu 2009. Oh iya. Unik. Punya cerita sendiri. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Iya. Kan banyak nih komunitas ikan koi di Indonesia. Nah, apa bedain kois ini dengan komunitas kois lainnya? Nah, promosi nih. Jadi mungkin kita termasuk salah satu komunitas koi yang tertua. Terus tapi kalau kois ini kita punya kois magazine. Jadi kita punya majalah koi namanya Kois Magazine. Pemimpin redaksinya Om Sony Wibisono. Beliau pas anaknya Pak Arswendo Atmowiloto ya. Kalau ada yang kenal ya, beliau terkenal sekali gitu loh. Jadi kita punya Kois Magazine. Terus kemudian anggota kita tuh memang di Indonesia, tapi banyak juga di luar negeri. Makanya akses kita ke luar negeri itu luas, termasuk akses kepada dealer-dealer di Jepang, akses kepada teman-teman di Malaysia, di Singapura, sampai ada yang sampai ke Afrika Selatan juga ada, gitu, ke Amerika juga ada, gitu ya. Ya kan, nah member kita macam-macam, ada yang ya termasuk juga macam-macam negaranya, gitu loh. Nah jadi kita tuh open banget. Kita open banget, ke siapapun kita open. Jadi memang anggota Kois itu gampang masuk juga gampang keluar. Udah keluar mau masuk juga boleh gitu. Yang penting happy-happy. Tapi kalau ada temen perlu bantuan, perlu akses, kita pasti bantu. Contohnya kayak Pak Henry nih, anggota Kois nih dari tahun 2009 nih. Ya kan? Pada waktu dia memutuskan menjadi dealer Koi, ya kita juga bantu-bantu juga. Member saling support. Terus apa yang dibutuhkan, mau jadi dealer misalnya, mau jadi cara import koi gimana gitu loh. Ada teman-teman kita yang mengerti cara import koi. Jadi bisa gitu loh. Aksesnya kemana-mana. Dan kita tuh sharing, selalu sharing. Dan kemudian kita betul-betul non-profit, lembaga non-profit. Jadi bebas lah. Makanya member kita bisa banyak begitu, karena ya kita betul akses informasi di kita itu nggak ada limitnya, tidak dibatasi. Semuanya open ya, untuk dari mana aja mau bertanya atau apa segala macam kayak gitu ya. Bebas banget, bebas banget. Bahkan kalau ada teman-teman misalnya mau nanya mau bikin kolam ikan koi yang bagus di mana-mana, kita akan kenalin beberapa orang yang memang biasa bikin kolam. Nanti kalau mau ikan koi ini yang bagus, koi kan jenisnya banyak ya. Iya betul. Breedernya juga banyak gitu loh. Memang tidak ada satupun yang cocok, nggak ada yang satupun yang pasti. Itu cocok-cocokan. Nah ya udah,
kita kenalin ke teman-teman kita yang dealer-dealer gitu. Apakah dealer itu member Kois atau bukan member Kois, untuk kita nggak masalah. Siapapun akan kita perkenalkan. Iya. Berarti way out. Baik. Jadi kayaknya mungkin Kois ini ya kalau komunitas kita nih user friendly banget gitu ya, environmental friendly gitu. Soalnya soalnya kan udah pernah mungkin ya tahu pahit-pahitnya piara ikan. Jadi kalau untuk Oh iya, pengalaman kan kita punya pengalaman pahit kan, informasinya susah gitu loh. Tujuan kita kan berbagi informasi. Ya, makanya di tempat kita informasi ya lengkap dan ya untuk siapa aja, bebas. Iya. Kalau perlu kita bantuin malah. Kalau deket-deket mungkin bisa deketin. Oke, baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, ya. Boleh untuk dari Pak Hendri, boleh? Pertanyaannya yang ngebedain Kois ini dengan komunitas Kois lainnya, mungkin dari Pak Hendri. Pak Hendri udah ya? Oh, Pak Hendri ya. Iya, kalau menurut dari Pak Hendri, kalau dari komunitas Kois ini apa sih yang ngebikin Pak Hendri tetap stay di Kois ini, kan ada beberapa komunitas yang lain mungkin ya di Indonesia ini. Satu, memang saya pertama kali ketemu komunitas Koi ya Kois. 2011 itu memang saya nyari-nyari informasi itu. Saya malah dapat cara memelihara ikan koi, cara bikin kolam yang bagus, terus cara pengobatan ikan. Itu saya belajar dari Kois Forum. Jadi dulu ada Kois Forum. Jadi memang itu sangat membantu saya dulu di awal. Jadi makanya bagi saya itu Kois itu adalah sesuatu organisasi yang tadi kata Pak Slamet memang ya kita kumpulan aja penghobi gitu. Dan di situ plusnya adalah informasinya itu banyak sekali. Sampai sekarang kalau kita coba search di Google misalnya cara bikin kolam gitu, itu Kois Forum juga masih tayang kok di Google. Jadi itu kalau bagi saya ya, Kois itu memang sangat membantu saya pada saat saya dulu sebagai hobis. Untuk jadi guideline saya dalam belajar untuk memelihara koi. Jadi itu bagi saya Kois itu yang saya rasakan. Nah, apa bedanya dengan komunitas-komunitas lain? Ya komunitas lain kan sebenarnya itu juga komunitas-komunitas daerah. Mungkin ada komunitas-komunitas yang sudah besar, sama aja sebenarnya kan itu. Cuma memang kelebihan dari Kois ini adalah pusat informasi dan sistem informasi dari Kois ini sangat bagus. Jadi sangat mudah kita memahami sebagai penghobi baru. Jadi kita nggak salah arah. Kalau kata Pak Slamet itu kita nggak salah jalur gitu dalam memelihara koinya. Jadi guideline dari forum Kois ini buat para penghobi itu sangat jelas dan mudah untuk didapatkan. Itu sih yang membuat Kois itu beda dengan komunitas-komunitas lain. Bagi saya ya. Mungkin ya mungkin juga welcome kayak gitu ya untuk ngasih tahu, ngajarin. Ya, di Kois Forum itu kalau kita masuk ke forumnya itu kita nanya apa itu, teman-teman yang lain itu semangat ngasih informasi. Semangat ngasih informasi. Harusnya gini dan ya kita tinggal pilih mana yang kita anggap baik buat kita. Dan juga kekeluargaannya ya, Kois itu menurut saya itu sampai sekarang bisa bertahan dan semakin lama semakin bagus itu memang karena kekeluargaan di anggota-anggota Kois itu bagus. Jadi itu yang bikin saya membuat, bagi saya itu Kois lebih dari komunitas lain gitu. Iya. Ke selanjutnya nih Pak ya, boleh ditanyakan oleh sama Mas Farhan ini. Kalau buat ikan koi sendiri ini bisa nggak sih disatuin sama ikan lainnya gitu? Apakah dia berantem kan nanti kalau digabung dengan ikan jenis lain kayak gitu? Enggak sih. Selamat. Iya. Ikan koi sih kayaknya aman-aman aja digabung yang lain. Malah ikan koinya digigit kali kalau digabung sama predator. Tapi tergantung juga sih predatornya
lapar nggak? Kalau predator nggak lapar, nggak makan juga. Oh, Ya cuman tergantung besarnya ya. Ikan koi itu kan sebetulnya sifatnya kan omnivora. ya, Jadi kalau ikan koinya gede, pas ada anak ikan kecil gitu, anak ikan ya, itu ikan kecil lewat ya, kalau dia lagi lapar ya ketelan juga gitu. juga ya. Gitu aja gitu. Iya, itu sih kalau kita lempar kacang juga kacang ditelan gitu. Apa aja Kita lempar apa gabus juga apa juga ditelan gitu. Gitu lah. Ya tapi buat kalau pada dasarnya kalau ikannya yang hidup di kolam kita di akuarium kita lebih kecil dari ikan koinya ya itu rada bahaya. Terutama kalau lebih kecil dari mulutnya sebetulnya sih. Tapi kalau udah lebih gede dari mulutnya sih udah aman nggak apa-apa. Karena ikan koi itu kan termasuk dibilang apa lambang ikan yang damai ya, nggak berantem. betul. Baik, terima kasih. Malah kolam ikan saya campur-campur. Oh, Ada ikan kokinya saya masukin ke kolam ikan koi gitu. Digabung ya. Waktu itu saya masukin arwana, tapi Iya, iya. arwananya yang lompat keluar. Oh, iya. Iya. arwana bisa. Bisa, gabung sama arwana juga bisa, nggak apa-apa. Iya, iya. Berarti aman ya Iya. mainnya. Oke, terima kasih. Selamat atas jawabannya. Untuk Pak Hendri gimana nih? Kalau untuk Pak Hendri gimana sih? Ya, kalau untuk masalah tankmate ya, kalau bahasa kitanya kan, koi itu sebenarnya bisa sama apa aja. Benar kata Pak Slamet tadi itu ya masalah ukuran sih. Jadi kalau bisa jangan terlalu beda. Dan juga karena itu dia di kolam ya, kolam biasanya kan kolam tuh lebih besar dari akuarium. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih ya digabung sama apa aja, asal jangan sama predator gede lah. Kalau predator gede kan agak rada. Ya mungkin kalaupun sama ikan-ikan lain cari yang seukuran lah, mungkin begitu ya. Jangan ada terus perbedaan ukuran yang sangat jauh. Mungkin begitu. Oke, terima kasih jawabannya Pak Hendri. Kita lanjut lagi yuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaannya para viewers mungkin di sini banyak yang belum tahu ya, gimana sih cara perawatan khusus buat ikan koi itu sendiri? Boleh dari Pak Slamet? Khusus banget nggak ada, tapi seperti saya kan udah pengalaman piara ikan macam-macam ya, selain ikan koi gitu. Pada dasarnya kan ikan koi itu hidupnya di air gitu, jadi ya airnya masih bagus. Nah, terus karena hidupnya di kolam atau akuarium pun ya akuarium kolam tuh nggak boleh sampai kotor gitu loh. Kalau air udah kelamaan kan busuk, ada sisa makanan, sisa kotoran ikan gitu. Nah kalau udah busuk kayak gitu jadi racun, jadi amoniak, ikan apapun akan mati. Kecuali ikan tersebut toleransinya tinggi, itu ikan toleransinya tinggi ya misalnya ikan lele, ikan mujair, yaitu ikan-ikan dengan ikan toleransi tinggi. Tapi kalau ikan-ikan yang lain sih pasti udah masalah. Tapi sebenarnya ikan koi menurut saya adalah ikan yang paling susah mati sebetulnya. Lebih tahan sebetulnya. Dibandingin kayak ikan air laut, perubahan suhu 1-2 derajat, langsung masalah gitu loh. Atau ikan apa lagi, diskus, begitu pH-nya berubah, langsung masalah. Kalau ikan koi itu selama perubahan pH-nya nggak ekstrim dan kemudian nggak tiba-tiba gitu, itu mereka bisa adaptasi. Karena kan kita mesti ingat ikan koi ini turunannya ikan mas juga gitu. Satu nenek moyang gitu loh. Dan ikan mas kan di mana-mana ada ya. Jadi tingkat adaptasi cukup tinggi. Nah, cuman kadang-kadang kita sebagai penghobi koi itu kita nganggep, filter kita bagus. Ya udah airnya nggak usah diganti, gitu kan. Kolamnya nggak usah dibersihin. Tapi kita pengen ikannya gemuk, kasih makannya gila-gilaan. Itu udah kolamnya pasti udah jorok banget gitu loh. Ya bayangin kalau kita rumah kita juga gitu loh, kita nggak pernah bersihin, sampahnya nggak pernah dibuang. Kan lingkungan kita juga jadi nggak sehat gitu. Jadi khusus banget sih nggak ada. Saya pikir sih yang paling penting adalah menjaga lingkungan ikannya, menjaga lingkungan airnya gitu kan. Terus jangan overpopulasi. Yang miara ikan koi itu kadang-kadang saking senengnya miaranya banyak banget. Di mana-mana pun kalau udah overpopulasi pasti problem gitu. Berarti harus menjaga populasi ikannya itu sendiri ya Pak ya? Pasti. Terus kemudian karantina juga pasti. Semua penghobi ikan manapun karantina penting. Tapi kan sebetulnya sejak zaman pandemi ini kan kita udah banyak belajar nih mengenai karantina. Jadi kalau untuk kita sih penghobi koi ini zaman pandemi ini yang namanya karantina ya seperti itulah.
Ya koi juga seperti itu. Jadi untuk kita sih udah biasa banget ya, betul ya Pak Henry ya. Kalau karantina COVID ya. Karantina COVID itu kita udah hari-harian apa begitu, Pak? Jadi Ya udah memang terbiasa begitu dengan Pak. proses itu. Sesuatu Ya, yang Pak harus Henry. kita lakukan itu. Udah biasa. Ya, Pak. Gimana Pak Henry? Ada tip-tip lagi nggak? Ya, nih Kalau berapa saya sih pertama ya, terutama mungkin buat teman-teman yang baru, karena ini belajar dari pengalaman saya nih. Yang di awal-awal memulai itu sebenarnya ada banyak kesalahan itu kolam. Dari kolamnya ya. Jadi dari kolamnya sendiri itu pengalaman yang saya alamin dulu karena ketidaktahuan ya, rata-rata itu karena ketidaktahuan sebenarnya. Bikin kolam tanpa filtrasi, masukin ikan koi, kasih makan, nggak pernah dicuci, ya otomatis ikannya masalah. Jadi kalau saya sih saranin untuk yang baru-baru cobalah bikin kolam yang proper. Nah, propernya ini kan disclaimer nih. Ini banyak teman-teman yang punya standar masing-masing, silahkan diikutin aja. Semuanya sama kok. Pada prinsipnya mereka semua sama, udah punya pengalaman. Ya yang penting bikin kolam yang bagus. Ada Yang filtrasi. buat kan kok. Ya. Ya itu. Cuman kalau ada filter, artinya filternya harus dibersihin. Bukan berarti filternya nggak dibersihin. Nah itu yang paling masalah sebetulnya ya. Iya. Mentang-mentang ada filter, filternya nggak dibersihin. Nah itu di situ masalahnya. Tumpuk aja itu juga jangan sampai tuh. Karena mikirnya ada filter, ntar nggak di bekos-bekos, nggak dibersihin ya sama aja bohong. Filter itu kan hanya untuk menambah umur waktu kadar air aja. Itu aja sih. Membantu kualitas air itu lebih bagus dalam waktu lama. Tapi tetap harus dibersihkan, di backwash filter-filternya. Jadi lebih kepada teman-teman itu belajar tentang bagaimana sih kolam yang bagus untuk memelihara ikan koi. Itu dari saya sih. Oke, terima kasih jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Pengen selanjutnya. nanya lebih ke komunitasnya koisnya nih Pak. Biasanya Ya. kegiatan apa? Kalau kita dari koi sendiri, kita tuh ada 2 kegiatan utama. Satu yang namanya Kois Festival. Biasanya kita adain tuh di bulan April ya. Cuman ya mungkin sejak pandemi ini agak keganggu ya. Makanya tahun ini kita bergabung sama Nusatik, kita bikin Nusatik Kois Festival. Jadi Kois itu punya 2 agenda utama. Satu Kois Festival, satu lagi dulu ada namanya Kois Merah Putih. Nah itu biasanya Agustus. Pada saat itu adalah lomba show hanya koi yang warnanya merah putih. Merah putih Nah itu biasa bulan Agustus gitu ya. Nah tapi tahun ini sama tahun kemarin kita udah bikin namanya Kois Festival Local Show. Artinya Kois Festival juga tetapi hanya khusus ikan-ikan yang hasil ternakan dalam negeri. Karena Indonesia sendiri kan hasil ternakan cukup bagus nih. Makin lama makin bagus. Ya. Gitu loh. Jadi kita juga pengen ada satu kebanggaan lah gitu loh. Nah, trademark kita bahwa kalau Kois Festival itu biasanya kita tuh dijuri dari luar negeri. Banyak juri dari luar negeri datang gitu loh. Jadi suatu kebanggaan lah kalau ikan kita dijuri sama orang luar negeri. Terutama dijuri sama juri-juri Jepang. Jepang adalah ya negara utama ya penghasil ikan koi ya. Memang kualitasnya luar biasa. Nomor 2-nya di Indonesia gitu loh. Nah, jadi otomatis kan kalau koi kita menang di juri sama orang Jepang tuh kita juga ada bangga. Oh, kita on the right track nih. Terutama kalau lokal festival tuh berarti minimal kita bisa ngasih info ke petani lokal bahwa oke, kita punya standar udah bagus nih. Standar kita minimal ngikutin Jepang. Malah mungkin bisa lebih bagus dari Jepang gitu. Iya. Itu cita-cita kita supaya makin bagus. Iya, Dan makin gede. betul. Gitu lah ya. Apalagi Itu sih 2 kegiatan utama kita. Tapi selain itu kita suka ngadain grow out contest. Jadi kita beli ikan, rame-rame kita beli, kita gedein bersama. Nanti kalau udah setahun gitu, nanti udah setahun baru kita juri. Nah itu. Terus ada keeping contest. Kalau keeping contest biasanya digedeinnya di kolam masing-masing. Kita beli ikan rame-rame. Biasanya ikannya yang ukurannya mirip-mirip lah, sama-sama lah. Deket-deket 35 cm, 40 cm, biar nggak beda jauh. Jenis sama. Kita beli, nah teman-teman nanti di keeping contest nih. Kita urunan, bikin hadiahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kita pelihara di masing-masing kolam kita. gitu. Setahun. Selama Kemudian dijuri.
gitu loh. Nah, di juri nanti siapa yang menang gitu kan. Di situ kita sebagai penghobi kita punya kebanggaan sendiri. Oh, ini ikan ini kita beli sendiri, kita pilih sendiri, kita milih sendiri, kita pelihara sendiri. Pakai kolam sendiri, pakai entah apa makanan ikan sendiri, jamunya terserah bebas gitu kan ya. Nah, hasilnya gimana gitu loh. Terus yang lainnya dari teman-teman kita kois kita ada juri kois. Oh, ada juri koi. Jadi juri ikan koi. Nah, kita tuh punya teman-teman yang menjadi juri juga gitu loh. Nah, teman-teman juri itu biasanya teman-teman senior lah. Mereka biasanya adalah Pak Agung, Pak Abi, Pak Data, Pak Seng, termasuk orang pendiri kois gitu loh. Mereka menjadi juri dan mereka memang punya pengalaman dan mereka punya pendidikan untuk itu. Setahun sekali biasanya update tuh pergi ke Jepang untuk update ilmunya gitu kan. Nah, itu kita support. Jadi kalau ada teman-teman komunitas lain mau bikin koi show, minta bantuan kita untuk jadi juri, kita bersedia menjadi juri gitu. Itu kegiatan kita sih yang utama ya gitu loh. Nah, terus kalau ada teman-teman komunitas lain juga mau bikin show, misalnya alat kurang alat, ya kita bisa bantu pinjemin. Kalau gimana nih caranya bikin show, minta nasihat, peraturan show apa segala macam, kita juga bantu juga, bisa bantu juga gitu. Tujuannya supaya ya makin seru lah, makin rame lah. Toh Indonesia kan sekarang kan di Indonesia ini setiap minggu ada koi show loh. Iya. Oh, sekarang ada koi show setiap minggu ya? Setiap minggu loh. Dimanapun juga. Iya. Ya, jadi memang komunitas koi ini memang paling aktif sekarang. Iya. Selama pandemi ini udah setiap minggu terus. Saya juga udah capek liatin posternya. Itu semua teman gitu loh. Ya, tapi ya itu ajang kita kumpul-kumpul kok. Kita ngumpul sana, ngumpul sini. Ya memang nggak semua show bisa ketemu. Tetapi minimal kita ketemu teman. Asiknya koi show itu. Koinya bertanding, yang punyanya ngumpul-ngumpul tuh, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi silaturahmi, tali silaturahminya komunitas koi ini memang kenceng kok, kuat sekali gitu. Iya. Dari saya nambahin dikit ya. Mungkin ada boleh silakan. Mungkin itu Kois juga punya website untuk lelang ya. Dari beberapa dealer nanti ada Kois itu jadi ada beberapa lelang-lelang itu nanti akan dilakukan di websitenya Kois. Ya, saya nambahin itu mungkin. Jadi teman-teman yang mau ngejual ikannya, dealer yang mau ngejual ikannya, gitu. Kita ada webnya. Iya. Tinggal di ada Instagram. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini kira tadi berarti dari Pak Slamet nggak kedengeran, boleh diulang? Iya, Mbak, kedengeran Mbak, bisa diulang Mbak. Untuk komunitas koi ini bakalan hadir nggak sih di acara Sati? Dari Pak Slamet boleh jawabannya, dipersilahkan. Pak Henry jawabin dulu Pak. Nggak kedengeran soalnya tadi. Saya kan dapat informasi itu kan bahwa memang di Nusatik nanti perwakilan dari koi itu adalah dari Kois ya. Jadi nama eventnya nanti kan buat kita itu Nusatik Kois Festival. Jadi memang agenda tahunan Kois Festival itu akan berkolaborasi dengan Nusatik di tahun ini. Jadi nanti jadi komunitas koi diwakili oleh Kois akan berkolaborasi dengan Nusatik mengadakan Kois Festival. Dan jadi dengan judul itu Nusatik Kois Festival. Jadi ya harapan kita sih ya semua komunitas koi di Indonesia ya akan hadir lah. Bagaimanapun silaturahmi di koi ini kan masih sangat erat sampai saat ini. Dan juga kemarin kita pada saat press conference juga dihadiri oleh Pak Santoso selaku Ketua APKI yang mungkin merupakan salah satu komunitas koi, organisasi koi di Indonesia, dan juga teman-teman komunitas daerah juga
kemungkinan besar dan ya pastilah kita sesama penghobi ini kan punya silaturahmi, ya pasti akan hadir semua lah komunitas-komunitas koi di acara nanti Nusatik Koi Festival. Oke. Siap. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan Kois baru tahun ini nih bergabung di Nusatik berarti ya. Manfaatnya apa sih kira-kira untuk komunitas bisa akhirnya bergabung di Nusatik ini jadi Kois Festival? Ya, dulu Kois Festival itu selalu kebanyakan di Jakarta, Tangerang. Oke. Kita pernah ngadain Asia Cup di ASBSD juga. Terus kita pernah ngadain juga daerah Cubic gitu, Kois Festival. Nah ini setelah 4 tahun kita nih udah pernah ke Semarang, ke Jogja gitu loh. Memang cita-cita kita Kois Festival jangan cuma di Jakarta gitu loh. Nah kebenaran kali ini dari pihak Nusatik itu ngundang kita, mau nggak Kois bikin Kois Festival di USD gitu loh. Oh kita dengan senang hati kita nyambut itu. Karena kita juga pengen, kita balik kandang dulu ke Jakarta. Karena sebetulnya kan penghobi anggota kita tuh, member kita tuh 80% tuh Jawa Barat. Gitu loh. Daerah Jakarta Bandung tepatnya membernya kalau ini. Jadi kita pikir, ini kita pulang kandang nih, rame-rame nih. Terus kemudian Nusatik kan sebagai wadah daripada komunitas penghobi ikan hias, itu kan ada macam-macam tuh, ada goldfish, nanti ada lohan, ada arwana. Itu teman-teman kita juga gitu loh. Nah, saya pikir ini ajang ini nih pas nih banget nih. Ini ajang ketemu teman-teman yang lain gitu loh. Kita juga bosen kan ngeliatin koi mulu. Jadi begitu datang ke show koi sambil koinya tarung, saya pengen ketemu teman-teman yang lain, ikan cupang gitu, ikan koki gitu kan ya. Nah, semoga tujuan lainnya adalah ya semoga deh teman-teman yang dari ikan cupang, ikan koki, arwana tertarik juga sama ikan koi nih gitu loh. Jadi kalau yang belum tahu tentang ikan koi, kita bersedia ngasih info seluas-luasnya supaya mereka juga mau ikutan miara ikan koi gitu. Asik juga sih. Ngomong-ngomong kolam koi saya juga ada ikan cupangnya sih. Cuma ya susah nangkepnya aja. Taruhin cupang juga. Pak Hendrik mau ditambahin? Iya, boleh. Ya kalau saya sih pilihannya kan memang semangat kebersamaan ya. Seperti yang kemarin pada saat press release disampaikan bahwa memang semangat kita adalah untuk mengangkat kebersamaan para pecinta akuatik. Jadi memang ini semangatnya Kois untuk memperkenalkan koi kepada teman-temannya kayak tadi cross hobi ya, ke teman-teman di arwana. Jadi ya ini lebih supaya orang-orang pecinta akuatik itu makin luas pengetahuannya gitu loh. Itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk kalau boleh tahu nih, kira-kira Nufers boleh tahu nggak misi dari komunitas Kois ini sendiri apa sih untuk acara Nusatik nanti? Visi misinya. Iya. Ya itulah, kalau untuk acara, kalau visi misi kita kan udah ada tuh di forum kita tuh, membuat koi menjadi tuan rumah di Indonesia, memuliakan ikan koi, terus menyebarkan informasi tentang ikan koi gitu kan ya, demi kemajuan hobi bersama. Tapi kalau di Nusatik kita punya visi misi yaitu tadi, minimal teman-teman yang koi aja jangan hanya tahu tentang koi, tapi dia bisa dapat info mengenai hobi ikan lainnya. Nah, kemudian di Nusatik itu nanti kan ada banyak pameran, peralatan pompa, lampu UV, makanan ikan. Nah, itu bisa menjadi masukan buat para penghobi koi juga gitu loh. Karena di situ akan berkumpul tuh macam-macam teknologi, macam-macam. Yang terakhir lah yang mutakhir gitu lah. Itu memang perlu kita update lah itu ya. Nah, dengan datang ke Koi Show, sekalian teman-teman koi kan bisa ngelihat nih ada kemajuan apa sih? Ada teknologi apa sih yang baru? Terus mungkin juga ada teknologi komunitas lain yang belum ada di kita. Iya. Itu kita juga bisa banyak belajar. Nah, misi yang lainnya adalah yaitu tadi supaya teman-teman dari komunitas yang lain pun bisa ngelihat koi.
gitu. Bahwa koi itu dulu saya nggak suka koi loh, bener. Oh, ya. Sebelum 2010 saya nggak suka koi. Karena saya anggap ikan koi itu kayak ikan mas gitu loh. Sekarang Tapi begitu saya lihat majalah, ketertarikan saya itu karena majalah Kois Magazine, saya lihat, koinya kok bagus ya. Ternyata untuk punya koi bagus itu sulit. Untuk saya waktu itu. Karena informasinya sedikit sekali. Beli di mana, yang bagus kayak apa. Nanti kalau udah dapet yang bagus, mati lagi gitu kan. Kenapa sih gitu loh. Tapi kalau sekarang sih informasinya udah nyebar semua. Udah enak banget. Gitu. udah mudah. Nah, moga-moga iya, kalau untuk kita penghobi koi sih kita udah ngerti lah. Moga-moga teman-teman yang lain, yang komunitas lain yang ragu karena kabarnya misalnya koi itu susah dipelihara, cepat mati gitu loh ya, gampang rusak gitu loh. Nah, dengan datang ke Koi Festival ini bisa dapat informasi gitu loh. Segala sesuatunya mengenai ikan koi. Jadi komunitas kita akan jadi luas. Ini bukan hanya bicara komunitas koi saja, tetapi komunitas ikan koi secara umum sih. Nah, dengan begitu kan visi misi kita di Kois jadi tercapai juga. Boleh. Saya juga mau nambahkan nih sesuai dengan tagline-nya kita dari Kois Festival, Nusati Kois Festival ini. Tagline-nya kita itu kan fight for pride. Jadi emang 2 tahun belakangan ini yang kita lihat itu adalah pride terhadap koi show itu semakin lama semakin menurun. Jadi itu salah satu kekhawatiran dari teman-teman kois, dari senior-senior kita di koi juga. Makanya kita bikin tagline itu adalah fight for pride. Jadi kita mau mengembalikan bahwa kita tuh gengsinya koi show itu sangat-sangat tinggi. Jadi saya dulu pada saat masih penghobi, saya ingat itu saya cuma dapat itu juaranya Best Insights. Best Insights itu runner up champion lah ya. Itu saya pada saat mau berangkat itu ngambil piala, itu saya sampai ganti-ganti baju loh. Saking saya sebenarnya saya mau naik panggung nih, mau pakai baju apa gitu. Saking effort dan excited ya kalau bahasanya. Excitednya kita dan kebanggaan kita itu pada saat ikan kita menang itu sangat luar biasa. Nah, di sekarang ini mungkin itu agak sedikit menurun di teman-teman kita di acara-acara koi show. Nah, untuk itulah makanya kita bikin tagline itu fight for pride. Jadi kita kembalikan lagi marwah gengsinya ikan koi. Jadi ikan koi itu memang kan kalau dulu kan kita bilang ya ikan koi itu kan ikan-ikannya sultan kalau kata-kata orang sekarang gitu. Nah, gengsi itu tuh yang mau kita naikkan lagi. Jadi harapan kita Nusati Kois Festival ini bisa menunjukkan kelas dari ikan koi itu sendiri. Itu sih dari tambahan dari saya. Oke. Berarti buat naikin semangat orang kalau kontes tuh naikin kepercayaan Gengsinya. diri. Jadi dapat piala itu bisa nggak tidur 2 hari 2 malam tuh. Iya. Enggak, saking happy-nya gitu, saking bergengsinya acara koi show-nya itu. Itulah goals-nya, misinya kita dalam Nusati Kois Festival sekarang ini. Amin. Sama ya, intinya yang punya ikan ya banggalah sama ikannya gitu loh. Kalau udah menang ya datang ambil pialanya. Jangan nyuruh orang lain yang ambil piala gitu loh ya. Iya. Ya ngapain? Jadi udah nggak seru banget gitu loh. Kalau koi show yang datang itu, yang datang cuma handlernya, yang punya yang nggak datang gitu ya. Jadi itulah. Jadi bahkan tali silaturahminya juga jadi kurang kalau begitu. Nah makanya ya memang saya sih tahu lah, maksudnya itu karena masalah pandemi kemarin. Tapi ya udah saatnya kita juga harus. Ini kan pandemi kan udah dibilang udah lewat lah gitu loh. Kita harus kembalikan lagi ke situ. Itu sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak ya, kalau gitu. Udah apa aja sih yang disiapin Kois nih untuk acara Nusati nanti nih tanggal 14 sampai 16 Juli ini? Iya betul. Persiapannya udah apa? Persiapannya ya. Ya kita udah rapat, udah seperti biasa lah, teknis itu persiapan kita udah siap, layout udah siap gitu. Pas kali ini kita akan ada namanya nanti presiden trofi ya.
Presiden Trophy itu bukan Presiden Kois gitu nih, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Ya, kita ya semoga kalau tidak ada halangan beliau bisa datang hadir. Nanti Bapak Presiden yang nanti jadi daripada champion-championnya itu nanti Bapak Presiden akan memilih satu yang terfavorit. Nah, itu yang kali ini akan berbeda deh gitu loh. Jadi akan ada satu ikan yang menjadi favoritnya Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Ada tambahan lain Pak Henry? Iya, mungkin yang kita siapkan ini sampai saat ini adalah konsep layout dari kita itu memang menunjukkan kualitas ikan koi show sebenarnya ya. Kelas koi show sebenarnya itu kita harapkan ini di Koi Festival ini yang kita siapkan bahwa koi show ini memang benar-benar berkualitas tinggi. Jadi tertata rapi semua, ikan-ikannya bisa jadi dilihat-lihat. Jadi pengalaman kita selama ini kita datang ke koi show itu fat ya, kalau kita kan di koi itu pakai fat ya, penjuriannya pakai bak terpal itu kebanyakan itu tuh. Jadi teman-teman yang datang ke acara koi show itu malah nggak bisa ngeliat ikan. Nah, di acara Nusantara Koi Festival ini itu kita sangat concern supaya orang yang datang itu bisa melihat ikan. Jadi memang kita mau naikkan standar kualitas dari koi show itu sendiri. Dari tingkat kebersihan, tingkat penataan fat yang rapi, dan juga nanti ikannya bisa dilihat. Jadi pengunjung yang datang pun happy bisa ngeliat ikan-ikan bagus. Itu loh. Bagus, ikan juga nanti ya. Ikan juga jumbo-jumbo. Jadi kan yang nggak pernah lihat langsung ikan-ikan koi gede yang 80 cm, 90 cm, nah nanti bisa datang, bisa dilihat di situ. Itu. Ya kali ini sih mungkin yang semeter lebih pun udah masuk semua Pak Henry. Iya, semeter masuk ya Pak, confirm ya Pak. Pasti confirm. Akan ada ikan 1 meter nanti. Dan bukan cuma satu, akan fight. Mungkin ada beberapa, ya. Akan ada ya banyak itu, akan ada banyak. Mantap. Dealer-dealer juga. Kita harapkan kali ini karena di Jakarta ya, penghobi Jakarta, Bandung gitu ya, yang tadinya menahan diri gitu karena masalah pandemi gitu kan. Nah, dengan ada momen ini di BSD, di ICE, tempatnya bagus, proper gitu kan. Pas juga bisa lihat-lihat, bisa acara Nusantik ini bisa bawa keluarga, lihat rame-rame gitu. Nah, ikannya juga pada turun semua tuh di situ gitu. Jadi betul-betul kita bisa lihat sesuatu yang berbeda lah kita harapkan. Oke. Nanti nih Nusantik kan akan menggelar online koi show pertama di dunia ya. Untuk koi sudah ada persiapan belum? Jadi kira-kira untuk persiapannya kalau sudah ada boleh nggak di-spill di para Nuvers ini nih yang nonton? Jadi koi show ini sebenarnya bukan yang pertama. Pada waktu pandemi itu Aki juga pernah ngadain yang online. Di Jepang udah dicoba gitu loh. Cuman yang jadi pemikiran kita sebenarnya online koi show ini bukan hanya online-nya gitu loh. Kalau online-nya isinya hanya orang Indonesia aja kan ya sama aja bohong juga sebetulnya, cuman beda tempatnya, beda lokasi, jadi online, offline gitu kan. Dari offline menjadi online, tapi peserta luar nggak ada. Nah, dengan adanya online yang kali ini gitu loh, kita harapkan peserta dari Malaysia, Brunei, Singapura, terus teman kita yang di Filipina, ada lagi di Australia, apalagi Australia itu kan menganut kebijakan tidak boleh import ikan. Jadi mereka punya ikan koi, tapi nggak boleh keluar masuk. Nah, ini kan masalah. Nah, dengan seperti ini mungkin ya Amerika kita harapkan mereka akan masuk. Jadi ya biar teman-teman kita juga seneng lah. Saya sendiri kan juga suka koi show gitu loh. Jadi jangan kita jadi juara kandang deh gitu loh. Kita fight sama penghobi yang di luar negeri gitu loh. Nanti juri-jurinya kita juga usahakan dari luar negeri, semua dari Jepang gitu loh. Untuk menjuri-juri yang online ini juga gitu loh. Jadi ya semoga ini bisa, ini berbeda kok. Karena di Jepang juga ada online, tapi toh hanya ikannya di Jepang gitu loh. Tapi kalau ini bisa berjalan dengan baik, berarti kita bisa seluruh dunia. Kapanpun kita bisa ngadain. Dan lawan kita bukan cuma lawan Indonesia gitu loh. Lawan kita adalah lawan dunia gitu. Jadi ya ini Pak Henry ya bangga banget kali ya kalau ikan kita bisa menang ke dunia gitu ya.
satu ini bagi saya ya, secara pribadi menganggap ini bahwa salah satu terobosan yang sangat bagus. Jadi saya juga ingat Pak Sugiarto ketua itu juga pada saat di bulan November tahun lalu itu ada Koi Summit di Jepang. Dan beliau itu memang sangat ngotot sekali untuk mempromosikan tentang online koi show ini. Jadi memang ini hal baru dan menurut saya memang nggak ada cerita begini. Jepang itu kan kita nggak fair dong gitu kasarnya gitu. Masa cuma ikan kalau show di Jepang cuma ikan-ikan Jepang. Nah ini gue kita dengan adanya internasional online koi show ini jadi seluruh dunia itu bisa datang, bisa ikutan. Ikan dari Jepang juga bisa ikut, ikan dari Amerika, dari Eropa, dari seluruh dunia itu bisa ikutan di situ. Nah, kalau memang tidak ada halangan ini berjalan dengan lancar, ini jadi salah satu terobosan yang sangat menarik ya, sangat menarik buat saya. Suaranya hilang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja, Pak ya. Kira-kira harapannya nih dari Presiden Kois dan Pak Henry nih sebagai importir ikan, melihatnya harapannya apa sih ke depannya untuk Nusatik nih sampai acara pengen berlanjut ini? Iya betul. Ya harapan saya sih acara ini jangan cuma sekali, harus berkesinambungan, gitu, terus menerus, gitu loh. Semoga bisa berjalan terus, dicontoh sama teman-teman kita di komunitas ikan koi, kemudian juga bisa juga menjadi contoh untuk komunitas ikan hias lainnya, gitu loh. Supaya kita makin hidup. Mungkin kita lanjut banyak nonton online ya. Ini gimana Indra ya? Kita Aduh, pendek banget. Selamat sampai orang udah mau tutup pintu loh. Oh, Ini harus dibuang mana nih? first ada yang mau bertanya. Ya buat Konek ke sini. Koi tadi kan ada apa? Ada website pengen lelang koi. Iya, Enko mati dianya. Kita suara kita nggak kedengeran ya, Sud? bawah. Ya, kalau mau bertanya Oh, ada nih, yang ada ingin mau ada langsung ditanyakan. ada yang jawab pakarnya langsung nih dari koi. Mana ya? Suaranya hilang ya. Iya, suaranya nggak jelas. Oh, sinyalnya ya berarti. Nah, coba sudah masuk kok, sudah masuk. Udah masuk ya? Ya bisa diulang aja pertanyaannya. Iya, enggak mungkin kita mau interaksi sama yang nonton nih untuk para nuvers. Mau ada pertanyaan nggak? Bisa langsung tanya ini ke Pak Slamet dan Pak Henry nih. Ada nih dari seputar ikanhias.id. Pertanyaannya ini, Pak, apakah Kois Festival akan ada di Nusatik? Gimana, Pak? Jawab apa saya, Pak? Boleh. Oke, saya bantu jawab ya. Iya. Ya, Kois Festival akan ada di acara nanti Nusatik. Jadi tahun ini itu kita beri nama Nusatik Kois Festival. Jadi nanti acaranya akan diadakan barengan sama Nusatik di ASBSD. Itu Mas. Pak Slamet, koneksinya unstable. Iya, jelek nih. Oh iya. Iya memang. Di sini juga jelek. Iya. Kira untuk para nuvers ada pertanyaan lagi nggak nih? Para nuvers itu sebutan ini Pak. Jadi Nusatik Lovers ini punya sebutan panggilan fansnya. Jadi nuvers, Nusatik Lovers panjangannya. Mantap. Mungkin temennya Pak Hendri ya.
Ya itu kalau ngerokok, udah berhenti ngerokok saya. Ya, men. Ada yang nggak sabar kan Pinosatik tahun ini pastinya. Udah kita vakum 3 tahun pas pandemi, kita nggak ada show. Iya, bener. Iya dong. Udah ibaratnya nih kita sekarang tuh buru yang lepas dari sangkarnya. Iya, Jadi iya. harus semangat gitu. Semangatnya harus lebih dari sebelum-sebelumnya. Iya banget. Oke, koi luar negeri, ada pertanyaan. Koi luar negeri kontes nggak Om Slamet? Kenapa? Ada yang nanya dari para Nuvers, katanya ini koi luar negeri ikut kontes nggak Om Slamet? Jadi kemungkinan ada nanti dari teman mungkin yang di luar negeri akan bawa ikannya. Mungkin nggak terlalu banyak ya. Nah sebetulnya itu memang selalu sih ada aja sih selalu. Teman luar negeri Anda bawa, cuman kan selalu memang ada hambatan dengan bea cukai. Bea cukai sini maupun bea cukai negara asal itu peraturan tiap negara lain-lain. Ya, Nah sebetulnya itu yang mau kita jembatani dengan adanya online koi show. Kalau ada online koi show kita tidak akan terikat dengan bea cukai atau batas negara lagi gitu. permudah jadinya ya. Ya. Iya, jadi untuk koi festival ini ya koi luar negeri akan ada yang tadi nggak kemungkinan besar ada, tetapi yang mungkin jumlahnya tidak akan banyak. Ya. Karena Karena regulasi. persiapannya resikonya ikannya masih diangkut perjalanan 8 jam itu kan. Belum di bandaranya itu memang resikonya tinggi, selain biaya angkutnya tinggi juga gitu. Iya. Nah, makanya semoga dengan adanya online koi show ini yang pertama diadakan oleh Nusatik juga ya itu perbatasan bea cukai, perpajakan apa itu udah tidak menjadi hambatan bagi kita semua. Mantap. Mungkin Pak Tri ada yang mau ditambahkan? Kalau saya sih lebih kepada ini ya. Kalau saya kan memang pelaku koi, memang penghobi, terus juga di bidang koi sudah lumayan lama. Saya sangat miris dengan kondisi sekarang, memang gengsinya kita terhadap koi itu menurun. Harapan saya kepada teman-teman, ayo kita semua bersama-sama semangat lagi. Kita bikin acara Nusati Koi Festival ini sebagai titik untuk kita mengembalikan gengsinya koi, fight for pride itu. Nah itu sih kalau saya dari saya sih cuma itu yang saya tekankan. Ayo kita tunjukkan, mungkin ada teman-teman yang baru mulai suka koi itu di era-era pandemi, yang belum sempat merasakan gengsi pride-nya itu pada saat menang menjadi champion. Ayo sekarang kita akan berikan rasa itu. Jadi kepuasan itu akan kita berikan dalam event ini. Sambil nunggu pertanyaan ini ya. Mungkin kita akhiri kali apa ya. Terima kasih. Kenapa? Ya. Terima kasih atas waktunya. Boleh dong Pak promosiin Nusatik dan ingetin nih Pak First karena nanti Selamat dan Pak akan hadir di acara tersebut. Iya. Boleh di Ngomong live streaming. Bu Tiara paparan juga. Nanti kita kois juga kita mau ngadain kayak gini loh. Oh, Saya iya. kalau boleh Ibu apa Bapak jadi guest star kita ya. Iya, Bu. Gantian kita yang nanya. Gantian Satu mau kita ngapain nanya sih? ya, Pak, ya. Gitu. Pak Indri nanti siapin pertanyaan yang susah-susah ya. Oh, iya. Yang susah-susah saya kasih Pak. Iya. Saya siapkan yang susah-susah. Boleh banget, berarti tinggal diatur Iya. jadwal. Iya, boleh. Heeh. Berarti promosi Nusatik Iya. buat ingetin para Nuvers nih Lewat- Pak lewat acara live streaming ini. Sekarang ini. Oke, saya dulu ya. Ya, Dulu Pak, izin Mbak. Ya. Jadi saya sih lebih fokusin kepada teman-teman penghobi koi. Ya. Ayo, kita sudah haus nih, gitu. Sudah haus dengan koi show yang berkualitas. Mungkin teman-teman yang baru memulai mencintai koi atau mulai hobi koi di era pandemi, yang belum sempat merasakan dulu bagaimana itu kebanggaannya luar biasa kalau kita bisa menang di koi show itu. Nah,
di acara Nusati Kois Festival ini itu akan kita kembalikan. Jadi kejayaan Koi Show itu akan kita bawa kembali. Jadi kita akan membuat sedemikian rupa, mulai dari nanti apresiasi penghargaan yang sangat-sangat mungkin akan berkesan bagi para pemenangnya, dan juga itu nanti akan jadi kalau dari saya gini, saya cuma pengen bikin Grand Champion itu akan tidak bisa tidur selama 2 hari 2 malam gara-gara dia saking bangganya dia ikan yang menang. Jadi kepada semua penghobi koi, ayo kita ramaikan nanti Nusati Kois Festival, dan juga nanti juga banyak ikan-ikan lain di acara itu. So ikut support dan hadir dan bawa ikannya sebanyak-banyak mungkin. Itu dari saya. Jadi motonya kita fight for pride. Jadi dari Nusati juga sekarang kita boomingkan ya. Kata-kata fight for pride itu tolong dibantu karena memang misinya kita mengembalikan gengsinya ikan koi gitu. Oke. Mantap nih. Jadi harus bangga ya kalau kita kontes ikan bangga banget nih gitu. Soalnya iya, jangan ikan kita menang tapi yang ngambil piala orang lain. Wah, jangan sampai gitu. Jadi kita harus datang langsung ngambil piala, rasakan gimana nikmatnya naik panggung itu. Dapat piala piagam. Iya, apalagi nanti dapat favorit presiden. Wah, kan pialanya dikasih sama Pak Presiden kalau tidak ada halangan ya. Moga-moga nih Pak Jokowi hadir nanti. Iya. Kita harapkan ya, mudah-mudahan tidak ada perubahan yang sampai saat ini sih katanya masih oke. Tapi kan namanya presiden kan, kita mudah-mudahan dimudahkan nanti kita pada saat itu. Amin. Sama saling support Kois dan Nusatik ini. Iya, kita harus saling support dan ya kita kembalikanlah kejayaan-kejayaan kita yang sudah pernah kita alami. Siap. Harus maju terus nih dunia ikan hias Indonesia. Harus dong. Ya, dan juga buat teman-teman lain mungkin ya dari komunitas-komunitas ikan hias lain, ayo ini saya juga datang di acara Nusatik sebelum-sebelumnya. Memang Nusatik itu merupakan event ikan hias ya, ikan hias terbesar menurut saya. Pernah saya datangin, memang banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. So teman-teman dari pecinta ikan, bukan pecinta ikan koi dan teman-teman lain, ya harus hadir nanti di Nusatik. Iya, soalnya nanti bakal ada 14 yang bakal hadir juga kan. Ya, ada Poscape ya kemarin, karena Poscape juga lumayan tuh. Ada Distas, ada 14 komunitas. Iya. Dan ya ini sih saya yakin mungkin ya bagi saya ini akan memprediksi bahwa Nusatik ini adalah event terbesar. Iya. Di tahun ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kepada teman-teman yang lainnya. Pastinya dong, jangan ketinggalan nih. Iya. Oke, mungkin itu dari saya. Pak Slamet kayaknya dia koneksi lagi ada masalah, sudah lagi closing by the chat. Oke, untuk Pak Hendri, terima kasih atas waktunya. Ya. Terima kasih Mbak Tiara, Mas Farhan. Sampai ketemu lagi nanti giliran kita undang ya. Oke, siap. Baik, terima kasih semuanya. Keep support dari komunitas koi. Kita hanya satu tagline, fight for pride. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Berarti ini untuk para Nuvers. Aku mau ingetin lagi ya, jangan lupa buat datang di acara Nusatik tanggal 14 Juli sampai 16 Juli, 3 hari di Ice BSD. Tiketnya udah dibuka ya? Iya, tiketnya udah rilis guys, jadi kalian bisa cari di link atau di website tiketapase.com. Kalian bisa cari Nusatik 2023. Harga tiketnya per hari itu 50.000. Kalau kalian mau datang terus selama berturut-turut 3 hari, kalian bisa dapetin harga tiketnya cuma 100.000 untuk 3 hari itu. Oke. Mungkin kita mulai giveaway-nya untuk 1 orang ya. Untuk malam ini cukup untuk 1 orang aja. Tiket, ya. Untuk nanti ada giveaway selanjutnya di live selanjutnya. Nah, kita pilih dari requestan kalian ya para Nuvers. Kalian boleh request nanti ketika
aku bakalan ACC secara acak. Nanti aku kasih pertanyaan, kalian jawab. Kalau kalian jawabannya bisa benar, Iya. kita bakalan kasih tiket gratis satu untuk satu hari acara Nusati. Iya. Kalau ada yang mau, kalian bisa request join. Request join di live stream ini. Iya. Nanti kita kasih pertanyaan, kita ngobrol bareng. Bisa. Buat dapetin tiket gratis nih guys. Ayo yang mau boleh bisa join sekarang. Semua ini komen-komentarnya udah banyak loh. Terima kasih banyak atas support dan acaranya. Terima kasih kembali Voice Forum. Banyak nih ternyata yang komentar ya, karena tadi kita nggak bisa balesin karena kan lagi talk show juga. Ya, kita mungkin baru bisa balesin sekarang. Ini udah ada sih yang request join ya dari tadi ya. Dari pertama kali kita udah live ini udah join, mungkin boleh kali kita. Udah nggak ada tadi kayaknya deh. Dia masih ada di. Oke. Ayo coba. Nih di sini biasa. Kita ACC kali ada Pak Agus Koi Kopi Luwak. Coba. Kita coba ya. Oke guys. Halo. Ya, halo. Malam. Malam. Kita boleh pertanyaannya nih pada para Iya. Iya, halo. Halo. Boleh Pak perkenalkan diri untuk streaming pada para di Nusatik ini. Ya, saya Gus Koi. Oh, Kebetulan memang hobi koi cukup lama. Nah, iya. Bapak tinggal Iya. Iya. Bapak tinggal Saya ada di Cirebon. udah di Cirebon. Iya. Kita ada pertanyaan buat Bapak. Bapak jawabannya benar, kita kasih gratis tiket Nusati. Oke. Kita mulai pertanyaannya ya. Ya. Kan tadi kita udah live streaming nih, Bapak udah nonton juga ya dari tadi, dari awal, sama Bapak udah request join live, berarti Bapak udah nonton. Untuk pertanyaannya gampang banget. Pertanyaan ini, siapakah sumber pada malam ini? Jadi, Pak. boleh disebut Ya, Pak Slamet, Presiden KOI, dengan satu lagi Pak Hendrik dari Solaris. Iya, betul sekali. Selamat Pak, selamat. Ya. Bapak nanti bisa DM aja akun Instagram Nusati buat ini ya, buat informasi tiket gratis ke acara Nusatiknya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Oke. Siapa waktunya? Terima kasih ya, sama-sama. Sampai jumpa. Iya. Dulu buat menang ya. Udah ada pemenang nih, guys. Oke. Nah, udah ada pemenang giveaway juga untuk live streaming kali ini. Untuk malam ini kita cuma bisa kasih giveaway ke satu orang aja. Nanti besok untuk live streaming selanjutnya bakalan ada giveaway lagi. Mungkin giveaway-nya berupa majalah informasi seputar Nusatik ya. Nanti bakal ada giveaway yang lainnya. So stay tune guys. See you next live streamingnya. Bye semuanya. Dipantengin giveaway-nya ya. Kita bakal ada giveaway soalnya. Bye bye. Jangan lupa hadir di acara Nusatik juga. Bye bye. Bye. Semuanya.